Akhirnya Hanto bisa keluar dari hipnotisnya Suga. Gimana ya cara Hanto untuk keluar dari hipnotisnya Suga? Ini dia review dari Gabu episode 42. Dimana di episode ini ya aku bakalan ngebahas tentang dari mungkin animasi bertarung mereka itu juga keren banget, dan di sini juga untuk animasi awalnya mereka berantemnya itu masih mengikuti kayak ending episode 41 kemarin ya. Karena emang di endingnya itu kan dia tuh kayak rada terputus ya, dimana pas si Valen mau nonjok si Fram gitu ya, itu kan langsung ke pause gitu kan ya guys ya. Nah di sini juga kita bisa ngeliat lagi kalau misalkan si Nielf itu mengeluarkan racunnya untuk melawan si Master Gabu supaya ada jarak ya, karena kayaknya racun ini tuh nggak boleh gitu ya kayak kena si armor mereka kayak gitu ya kan. Nah terus juga di sini si Hanto ini kan juga kemarin tuh ditinggal kan sama si Suga sama si Nielf ya kan, karena dia udah dihipnotis. Akhirnya si Hanto ini melawan Gabu sama si Fram, dimana Gabu sama Fram ini jujur mereka kelihatan kewalahan ya untuk ngadepin Hanto sendirian yang kayak kayak berbeda dari Hanto biasanya gitu. Bahkan pas kayak Hanto ngelawan agent pun kayak aku ngerasa dia tetap berbeda gitu. Iya nggak sih? Kalian ngerasa juga nggak sih kayak di sini tuh mungkin karena bawaan hipnotis juga jadi kayak lebih emosional gitu, dan kayak pergerakannya dia tuh lebih nggak terkontrol kayak gitu. Iya nggak sih? Nah terus juga di sini ya aku ada scene yang lucu banget sih, dimana akhirnya Hanto ini kan takluk kan. Akhirnya Hanto berubah wujud ke wujud manusianya lagi, bukan wujud ridernya. Abis itu diangkat sama si Soma ya, diangkat sama Soma udah kayak anak kucing gitu, diangkatnya kayak gini gitu. Udah kayak lucu banget, sumpah kasihan banget Hanto, ya ampun. Diangkatnya udah kayak anak kucing banget guys ya, seriusan ini lucu banget sih di sini ya. Nah terus akhirnya di sini juga ya Niel sama Suga itu tuh merencanakan sesuatu lagi nih, dimana Suga ini ya dia itu tuh disuruh sama Niel untuk menghipnotis orang-orang supaya mereka ini ke pantai kayak gitu ya. Nah di sisi lain juga di sini kita bisa ngelihat kalau misalkan si Hanto ini akhirnya diikat ya guys ya, karena kan dia masih di bawah pengaruh hipnotisnya si Suga kan. Akhirnya diikat lah tuh sama si Lakia sama si Souma ya, dimana Hanto pun berontak kayak berasa dia tuh lagi diculik kayak gitu ya, bener-bener berontak banget. Sampai akhirnya Lakia ini harus banget untuk mengeluarkan racunnya lagi ya, kemampuan granutnya, jadi dia harus berubah jadi lagi dulu. Abis itu dia pakein racunnya itu ke si Hanto supaya kayak dia lebih tenang kayak gitu, karena si Hanto ini hyperaktif banget ya. Dan di sini juga kita bisa ngelihat bahwa Hanto itu tuh pas dia sadar ya, dia ini tuh kayak punya kayak batinnya dia tuh nggak ini loh, nggak antara pro dan kontra gitu ya. Nah di sini aku suka sih sama visual antara pro dan kontranya, dan aku emang suka juga sama emosional karakternya si Hanto ya, karena dari pas yang kemarin masalahnya si Hanto itu yang sama Granus Serigala itu tuh aku suka banget sih sama emosionalnya dia, sama acting emosionalnya itu aku suka banget. Dan di sini kita diliatin lagi bahwa di sini tuh kayak dia tuh dikasih emosional antara pro dan kontra, baik dan buruk kayak gitu ya. Kayak yang satunya ini yang hipnotisnya Suga, yang satu itu adalah jati dirinya dia kayak gitu, dan itu tuh kayak bergejolak batin di pikirannya dia kayak gitu ya, sampai akhirnya dia itu mungkin bisa tersadarkan lah kayak gitu ya. Akhirnya dia bisa tersadarkan walaupun kayak rada kesurupan dulu ya bun, kayak sampai akhirnya dia kayak tersadarkan lah antara pro dan kontra itu. Kayak pasti kepala itu kayak ini adalah penggambaran dimana kepala itu pasti berisik banget gitu ya, tapi ini menandakan juga bahwa ada perlawanan dari diri dia gitu ya, sampai akhirnya dia tuh bisa berubah dan dia ini masih sadar kayak gitu ya, sampai akhirnya dia bisa sadar kembali ya kan. Berarti ini kan ada tanda bahwa hipnotis dan alam bawah sadar dia, diri dia sendiri itu tuh bisa ngelawan kayak gitu. Oh ya, dan di sini juga ya kita bisa ngelihat kalau misalkan banyak banget orang tuh yang ke pantai gitu ya, dan di sini juga dilihat sama Sachika, sama si Lakia, sama si Soma juga. Walaupun di sini juga ada scene lucu juga sih.
Aku di sini tuh ngeliatin beberapa scene yang kayak kelihatan simpel tapi lucu banget ya. Yang kedua ini, yang pas si Sachika ini curiga sama orang yang pakai baju warna hitam, dimana dia kira ini adalah Suga atau Nielf gitu kan. Nah pas dia pengen foto terus nggak taunya si Langgo. Terus habis itu dia bilang kayak maaf salah orang kayak gitu. Terus habis itu dia kayak kok kayak pernah lihat ya, tapi siapa ya, di mana ya. Itu menurut aku lucu banget, tau gak sih, kayak apa ya, yang tanpa sadar, tanpa sengaja dia ketemunya sama si Langgo. Terus dia kayak nggak sengaja gitu, si Langgo juga kayak ngapain gitu kan, kayak ngapain apa moto dia kayak gitu kan, kayak berasa diomelin tetangga ya. Itu lucu sih menurut aku, itu scene itu lucu sih ya. Aku suka sih pas scene itu, aku kayak aja ketawa lucu banget, apalagi ekspresi si Langgo gitu kan. Terus kayak Sachika juga maaf salah orang, padahal dia juga granut gitu kan. Oke, kemudian scene beralih karena tadi kan banyak banget ya untuk yang kayak digiring gitu ya ke pantai nih sama si Suga ya kan. Nah ini juga hipnotis orang-orang, ini banyak banget yang ke pantai. Yang sebenarnya aku juga jadi sebenarnya aku penasaran sih, kayak di pantai itu mereka disuruh ngapain, karena di sini ada instruksi dari si Suga ya kan, kayak kalian ke pantai ini gitu kan, dan lalalala itu nggak dikasih tahu tuh apa. Sedangkan pas sampai pantai itu kan akhirnya ketahuan sama si Soma sama si Lakia kan, yang akhirnya mereka pun nahan orang-orang itu supaya nggak jalan terus ke pantai, karena mereka itu bener-bener jalan terus ya, kayak ngelewatin air kayak gitu. Akhirnya ditahanin tuh, tapi kan mereka tetap bersikukuh untuk terus jalan karena pengaruh dari hipnotisnya si Suga ya kan. Nah akhirnya di sini si Lakia berubah lagi lah jadi si Lage 9 ya kan. Dia berubah lagi jadi Lage 9 untuk supaya menenangkan lah para orang-orang ini kayak gitu ya kan. Dan di sini juga ada Sachika yang melihat dari kejauhan. Jadi secara nggak langsung ya Sachika juga langsung melihat wujud asli dari Lakia ya. Jadi wujud asli Lage 9 ya, yang mungkin harusnya sih Sachika belum pernah lihat ya untuk si Lage 9 ini. Dan di sini juga di pantai itu ada Bake juga ya yang datang gitu ya. Si Suga ini datang dalam wujud bake-nya dia, marble brick cookie-nya gitu ya, dan akhirnya melawan si Soma sama Lakia. Dan di sini juga akhirnya kita melihat perubahan dari Nielf ya. Akhirnya kita bisa melihat wujud asli granutnya si Nielf ya guys ya. Mana di sini aku suka banget sih, jujur aku suka sama perubahannya si Nielf, karena dia tuh kayak harus ngeluarin racunnya dulu gitu ya kan. Terus habis itu menurut aku lumayan keren sih, kayak matanya tuh jadi kayak mata ular dulu kayak gitu. Habis itu dia baru berubah menjadi wujud granutnya yang merupakan memang ular ya. Emang dia wujudnya ini ular seperti itu guys ya. Aku suka banget sama perubahannya si Nielf jujur, karena menurut aku itu keren banget. Dan si Nielf juga senjata itu kayak panah gitu ya. Nah di sini aku sebenarnya kayak pas ini lumayan suka sih ya, walaupun scene fight-nya nggak yang gimana-gimana banget ya, tapi aku tetap suka karena di sini tuh kayak apa ya, menurut aku sih cukup kerasa ya untuk beban para rider ini, karena di sini bakal ngelawan tuh ada Bake sama ada Nielf. Bayangin aja, Bake aja udah lebih OP gitu kan, udah lebih kuat, apalagi di sini ada Nielf juga gitu. Jadi kayak 2 lawan 2. Walaupun emang di pertengahan mereka berantem gitu ya, itu tiba-tiba ada Hanto datang nih nyamperin mereka gitu kan. Dan di sini awalnya tuh masih bingung gitu kan, Hanto ini sebenarnya dari pihak siapa ya, apakah dia masih ngelawan untuk rider atau bakalan ngelawan para granut kayak gitu. Tapi ternyata Hanto malah nyundul Nielf. Nah di sini tuh aku sebenarnya agak gimana ya sama scene ini. Loh, Nielf kok kayak selemah itu kelihatannya kayak gitu loh. Kayak disundul lah ya sama Hanto. Bener-bener dituk gitu loh, disundul gitu sama Hanto, terus dia jatuh gitu kan. Ya wajar sih ya jatuh. Cuman jadi kayak kesannya kayak Nielf kelihatannya jadi kayak nggak sekuat itu gitu loh. Ya kan? Nielf kayak nggak sekuat itu, walaupun emang pasti kalau di posisinya si Nielf itu dia juga pasti ngerasa kaget ya kan, karena kan pasti Nielf juga mikirnya si Hanto ini masih di bawah pengaruhnya, yang dia tuh masih ngelawan Gabu sama Fram kayak gitu kan, tapi ternyata malah ngelawan dia, malah nyerang dia. Dan di sini juga sempet-sempetnya gitu ada scene yang kayak kau sudah sadar yo gitu kan. Itu juga salah satu scene yang menurut aku lucu sih, tapi kayak bisa nggak ini ngomonginnya nanti aja. Ya
Iya gitu. Si Pram ya, aduh si Valennya maaf ya, ngomong ke si Pram sama si Soma kayak gitu ya. Nah terus akhirnya ya di sini tuh si Valen itu tuh kayak bilang kayak udah kalian urus aja si Suga gitu ya, biar jangan sampai dia ngendalin orang lain, ambil pistolnya, ambil si Big Magnumnya gitu kan, biar si Valen yang ngurusin Niamh. Kata aku maksudnya kayak ini optimis banget nih ya lawan Niamh nih ya. Berarti apakah dia mengira Niamh itu akan lebih lemah apa gimana gitu. Tapi emang sih yang paling utama harus dianjurin tuh emang si Bake-nya ya. Makanya yang lawan si Bake itu 2 orang gitu kan, karena emang tujuannya buat ngancurin si pistol. Sedangkan Niamh ini ngasih pesan ya ke si Suga itu buat jagain si pistolnya gitu. Jadi sampai si Suga tuh udah armornya, dan dan di sini nih aku juga suka ya kayak armornya tuh kayak kelihatan gitu ya, kayak pecah-pecah kayak gitu ya si marble brick cookie-nya ini. Dan dia masih ngelindungin si senjatanya itu ya, si Big Magnumnya itu. Dan sampai akhirnya Suga akhirnya meledak ya. Jadi Suga bertahan 2 episode saja guys. Ya Suga dibangkitkan untuk apa? Untuk jadi Samsak 2 episode ya guys ya. Enggak sih, sebenarnya nggak Samsak 2 episode sih. Samsaknya baru episode ini aja sih ya. Episode sebelumnya dia nggak jadi Samsak ya, karena bahkan dia kayak kelihatannya kayak nggak kesentuh gitu ya si Suga ya kan. Nah di sini juga akhirnya si Valen tuh kayak kasarnya mungkin dia lebih kebalas dendam ya. Sumpah si Valen di sini tuh kayak balas dendam banget. Kalian inget yang di episode sebelumnya yang aku bilang si Valen diginiin mukanya sama si Niamh ya, yang akhirnya dia dilempar sama Niamh yang mukanya dicekak gitu kan. Capek banget ketawa. Nah di sini dia balas dendam guys. Akhirnya Valen balas dendam. Aku kayak puas banget sumpah nonton yang itu. Aku kayak ketawa. Tadi pas aku nonton aku kayak ketawa, anjay balas dendam kayak gitu loh. Tapi kayak ada rasa puas juga, anjay Valen balas dendam kayak gitu loh. Gimana ya, kayak maksudnya balas dendam itu bener-bener melakukan hal yang sama gitu. Kayak ya lu giniin muka gue ya gue giniin balik kayak gitu loh ya. Di sini tuh dia kayak pas si Niamh lagi ngomong terus dia langsung kayak narik mukanya gitu, pok gitu. Itu lucu sih menurut aku. Aduh capek ketawa. Itu lucu sih menurut aku, sumpah. Itu kayak salah satu momen lucu di luar pertarungan mereka ya. Padahal pertama mereka juga menurut aku oke-oke aja. Dan di sini pun si Valen sebenarnya ngelawan si Niamh tuh kayak so-so aja ya. Dia juga nggak yang kayak menang banget gitu ya, karena kan Niamh juga kuat ya kan. Jadi kayak Niamh tuh emang Valen tuh kayak emang rada mengulur waktu aja gitu loh sebenarnya kalau menurut aku ya. Karena di sisi lain juga si Valen udah biasa jadi Samsak kan, jadi kuat lah ya. Ya terus juga di sini ada satu scene lagi yang menurut aku ini lucu. Pas udah nih kelar kan, si Suga nih udah kelar, udah meledak gitu kan, duar gitu kan. Nah akhirnya para rider ini kayak ada di depan mereka, ada di depannya si Niamh. Habis itu Niamh kayak naro racun dulu gitu kan, biar kayak mereka mungkin rada menjauh atau apa. Terus tiba-tiba di sini juga yang tadi orang-orang yang tadi dihipnotis tuh itu kan udah pada sadar tuh pas si Suga udah mati gitu ya. Itu pada sadar tuh guys ya. Dan di situ ada kayak paman toko cemilan dan NPC lainnya lah gitu. Terus akhirnya mereka masuk ke hutan terus kayak itu ada apa ya, kayak gitu, kayak kepo banget orang-orang emang gitu kan. Terus kayak nontonin gitu rasanya gitu kan. Nah terus habis itu ada Sachika muncul. Nah pas Sachika muncul aku feel kayak menurut aku lucu gitu, karena kayak kayak berasa target. Sachika berasa target kayak ya tenang aja guys, mereka ini adalah Kamen Rider kayak gitu ya. Kayak sambil kayak gini, iya mereka ini adalah Kamen Rider, kayak target gitu loh Sachika di sini ya. Terus habis itu untungnya Sachika juga kayak ya setelah ngomong itu beberapa lama baru ayo ikut saya ikut ke sana gitu kan, untuk melipir gitu ya, jangan di situ gitu kan, mau jadi korban lagi gitu kan. Dan akhirnya ya di sini juga mungkin berkali ini berakhir selesai ya. Di sini juga terakhirnya tuh pokoknya ya, karena abis dia ngasih racun dia langsung pergi gitu aja loh si Niamh. Kayak ya udah bye bye gitu, kayak kasih racun, jaga jarak sama Niamh, terus dia kayak bye bye kayak gitu. Ya Niamh ya gitu aja menurut aku, jadi kayak kurang keren ya Niamh. Ya aku tahu sih Niamh itu kan emang lebih ke otak ya. Jadi kayak mungkin dia kayak lebih suka untuk merencanakan sesuatu yang lain gitu daripada dia harus berantem ya kan. Jadi emang mungkin aja emang Niamh belum sekuat itu, bisa jadi ya kan. Terus di sini ya scene beralih juga di mana? Ya di sini Hanto ngasih tahu Soma bahwa ya paman penjual cemilan itu adalah pamannya.
ya. Awalnya hantu cuma ngasih tau kayak foto ibunya gitu aja gitu, terus kayak loh ini kan ibu gitu kan, kayak loh punya foto ini dari mana gitu, kok bisa punya, kok bisa tahu. Akhirnya dikasih tahu kayak ya sebenarnya paman penjual toko cemilan itu adalah pamanmu. Terus kayak Soma kayak dan ending. Anjay, ini yang episodenya endingnya rada drama gitu sih emang ya. Tapi itu dia untuk review episode 42 ya. Menurut aku, boleh banget kalian tulis di kolom komentar ada scene-scene apa menurut kalian yang seru banget ya tentang episode 42 ini. Atau mungkin ada yang kelewat ya sama aku. Boleh banget tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk kasih rating untuk episode 42 ini. Menurut kalian rating untuk episode 42 ini berapa? By the way, terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak untuk kalian suka nontonin channel aku dan halo untuk kalian yang baru ketemu sama channel aku. Salam kenal ya. Semoga kalian betah di sini. Untuk kalian yang suka dengan topik-topik tokusatsu kayak gini, boleh banget kalian mampir ke channel aku. Kalian boleh banget cek-cek aja mana thumbnail yang belum kalian tonton karena aku upload video setiap hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.